Cerita Alkitab tentang Abraham dipanggil Allah yang terambil dari Kejadian pasal 12 sampai pasal 16. Alkitab menceritakan Tuhan memanggil Abram yang kemudian kita kenal dengan sebutan Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya di Ur Kasdim dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar dan semua bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunannya. Dengan iman, Abram berangkat bersama istrinya Sarai yang kemudian disebut Sarah dan keponakannya yaitu Lot. Sesampai mereka di tanah Kanaan, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai seorang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu itu ia akan masuk ke Mesir. Berkatalah ia kepada Sarah istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Ia istrinya,' jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Ketika pegawai Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Lalu Firaun membawa perempuan itu ke dalam istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu. Tetapi Tuhan menampakkan diri kepada Firaun sehingga Firaun dan seluruh istana mengetahui bahwa perempuan itu adalah istri Abram. Lalu mereka mengembalikannya kepadanya. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emas. Demikian juga halnya dengan Lot. Karena ternak Abram dan Lot sama-sama banyaknya, maka terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Jor. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu hampirilah hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Lalu Abraham
mengambil Hagar sebagai istrinya. Dan Hagar pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Ketika Abraham berusia 99 tahun, Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah. Tuhan menegaskan bahwa perjanjiannya akan digenapi melalui anaknya yang dilahirkan dari Sarah, yaitu Ishak. Sarah yang sudah tua awalnya tertawa, tetapi Tuhan memastikan bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Tuhan memperhatikan Sarah, maka mengandunglah Sarah lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Bertambah besarlah anak itu. Pada suatu waktu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu karena anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal itu sangat menyebalkan hati Abraham, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Dan Tuhan juga berfirman bahwa keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Melalui kisah panggilan Abraham mengajarkan kita bahwa iman, ketaatan dan kesetiaan kepada Allah akan membawa berkat dan menjadikan kita alat Tuhan untuk memberkati dunia. Kita juga dipanggil untuk percaya, taat dan menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari.